Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan membahas mengenai pengumuman kelulusan yang dibuat secara online. Yaitu siswa tidak perlu datang ke sekolah, tetapi cukup dengan mengakses melalui link atau alamat form, kemudian akan mendapatkannya ke email mereka. Nah, dalam hal ini kita akan membuat dengan menggunakan Google Form yang dipadu dengan Google Doc dan AutoCAD serta dikirim melalui email. Nah, apa saja yang dibutuhkan dalam membuat pengumuman secara online? Nah, ini tahapan-tahapan untuk membuat pengumuman kelulusan secara online dengan aplikasi Google. Yang pertama adalah membuat template pengumuman di Google Doc dengan menggunakan Google Doc. Kemudian yang kedua, membuat input atau pemanggil dengan menggunakan Google Form. Kemudian yang ketiga, membuat database kelulusan. Ini wajib untuk apa saja pasti harus ada database-nya. Kemudian yang keempat, menghubungkan database dengan template yang tersedia. Kemudian yang kelima adalah mengaktifkan pengumuman secara online atau meng-share-nya ke siswa. Itu tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kemudian yang pertama akan kita lakukan adalah membuat template terlebih dahulu. Jadi kita akan di sini di bagian pertama ini kita akan membuat template atau formatnya terlebih dahulu dengan menggunakan Google Doc. Kita mulai saja. Nah, ini contoh template yang sudah saya buat. Saya simpan ini di Google Drive, jadi yang belum punya ya masuk ke Drive dulu. Kemudian buat folder tersendiri. Misalnya ini saya kasih nama folder SKL. Kemudian ini sudah saya buat form atau template-nya, formnya. Bisa kita buat terlebih dahulu ke Office atau Microsoft Word, kemudian kita unggah ke Google Drive, kemudian kita ubah atau kita save as menjadi Google Doc. Nah, ini hasilnya yang sudah saya buat seperti ini. Oke. Ya, seperti yang mengetik biasa di Microsoft Word. Kita atur sedemikian rupa. Surat keterangan lulus atau SKL dengan nomor sekian. Yang bertanda tangan di bawah ini kepala SMK negeri atau SMK mana, kabupaten provinsi, kemudian nama dan seterusnya. Ini terserah sekolah masing-masing, tidak ada patokan ya. Di sini mencantumkan keterangan lulus tidak lulus, dia nilai, kepala sekolah, stempel dan tanda tangan misalnya gitu. Nah, di sini akan kita hubungkan seperti halnya membuat mail merge di Microsoft Office ya. Jadi yang pertama nama, kita sediakan menggunakan tanda kurang dari sebanyak 2. Kemudian nama siswa misalnya, nanti yang tersi. Kemudian tempat tanggal lahir mungkin kita singkat saja ya, TTL. Kemudian NISN, tulis nama sama, NISN. Nomor peserta mungkin bisa kita tulis, dan database-nya. Jadi hampir mirip seperti mail merge ya. Jadi kita siapkan bentuk-bentuknya ini dulu. Nah, setelah kita siapkan semua, inilah yang disebut dengan atau template atau format dari pengumuman yang akan kita kirimkan ya. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi yang kedua, yaitu membuat input memanggil bagi siswa itu sendiri dengan menggunakan Google Form. Jadi ini nanti adalah link yang kita bagikan kepada siswa
untuk mendapatkan pengumuman kelulusan ya. Oke, sekarang kita mulai. Kita masuk ke Google Drive, di mana drive yang kita buat folder yang sama dengan format SQL yang udah kita bahas di sesi pertama kemarin. Di sini kita buat baru, kemudian pilih lainnya, kita pilih Google Form ya. Kita pilih Google Form. Oke, ini Google Formnya. Kita isi dulu misalnya pengumuman kelulusan. Oke, kita kasih judul misalnya pengumuman kelulusan SMK mana. Ini formulirnya SMK, deskripsi misalnya kelas 12 tulis saja tahun tahun pelajaran 2019-2020. Mungkin ini langkahnya. Menerima pengumuman misalnya 1, masukkan email aktif. Yang kedua, masukkan nomor ujian. Yang ketiga, pilih kelas. Oke. Nah, pertama kita buat otomatis membuat email ya sebagai tanda terima respon. Setelahnya kita ubah, simpan, sehingga di sini otomatis ada alamat emailnya. Kemudian yang pertama pertanyaannya adalah nomor ujian. Nomor ujian, jawaban singkat. Kita kasih keterangan misalnya wajib diisi ya. Deskripsi dulu. Ini wajib diisi. Nah, ini kita nyalakan deskripsinya supaya bisa kita isi di sini. Kita isi keterangan misalnya masukkan nomornya saja. Karena kadang di kartu ujian itu ada tanda stripnya. Kemudian ini kita isi dengan ekspresi reguler, kecocokan. Kemudian kita kasih batasan supaya tepat. Misalnya ada 10 digit, kita isi 10 digit. 10 di sini artinya minimal 10 digit, maksimal 10 digit. Andaikan banyaknya nomor ujian 10 digit. Kalau ada 11 ya isi 11. 5 ya 5. Misalnya dikasih keterangan masukkan 10 digit terakhir. Oke, kemudian kita kasih tambahan, misalnya pilih kelas. Ini pakai drop down saja. Misalnya yang pertama
KRO, kemudian ada lagi TBSM, kemudian ada lagi TAV, kemudian MM, kemudian TB. Jadi kelasnya itu juga wajib diisi. Deskripsi misalnya pilih kelasmu dengan benar. Oke, misalnya itu tidak usah terlalu banyak, ini aja sebagai sarana untuk panggilan atau untuk mendapatkan hasil kelulusan. Nah, ini adalah format panggilannya atau input dari siswa supaya dia mendapat pengumuman kelulusan ke dalam emailnya. Oke, sementara itu kita akan membahas mengenai bagaimana membuat database dengan menggunakan Google Spreadsheet. Ya, jadi masih menggunakan bagian dari Google. Nah, Google Spreadsheet ini kita dapatkan dari respon Google Form yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Jadi kita ambilkan dari respon Google Form yang sudah kita buat pada sesi sebelumnya. Nah, langsung saja kita menuju tempat. Nah, pada sesi sebelumnya kita sudah membuat Google Form yang dipakai atau form utama yang akan kita share ke siswa sebagai input data untuk siswa mendapatkan hasil ujiannya. Nah, dari sini kita ambil respon. Ini cara membuat database-nya, respon, terus kita pilih warna hijau ini atau pilih segitiga titik 3 ini juga boleh. Ya. Ini kita pilih membuat spreadsheet. Nah, ini membuat spreadsheet baru dengan judul pengumuman kelulusan. Ini bisa kita ganti judulnya. Kita ganti misalnya database kelulusan. Ya. Kita buat. Oke. Nah, inilah database kelulusan yang kita ambil dari Google Form-nya tadi. Nah, di mana menyimpannya? Kita lihat di folder SKL. Nah, ini dia. Sudah muncul ya. Ini adalah folder file simpanannya. Kita satukan menjadi satu bagian dengan SKL. Ada input pengumuman, ada format pengumuman, kemudian ada database pengumuman. Nah, di database pengumuman ini kita siapkan beberapa hal yang kita perlukan. Oke, kita tambah di sini satu sheet lagi. Nah, ini kita kasih nama database-nya. Nah, di sini. Nah, dari mana kita dapatkan database ini? Database ini kita kopikan dari file yang sudah kita miliki dari ujian dan sebagainya yang sudah kita kumpulkan untuk data kelulusan yang sudah kita siapkan dalam bentuk Microsoft Excel. Kita kopikan ke sini semuanya. Ini sudah saya siapkan contohnya. Oke, misalnya ini saya ambil beberapa contoh ini ya. Oke, kita copy di sini. Maaf, kita copy aja semua. Ctrl C. Kita masukkan ke Google Sheet-nya tadi di bagian sheet database ya. Ini kita Ctrl V. Nah, ini sudah masuk semuanya. Oke, ada nomor ujian, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Kemudian ini kelas ya, kelas jurusan. Ini kelasnya. Nah,
Kemudian kalau sudah, kita sisipkan di sini satu lagi. Kita klik kanan, sisipkan kolom ke kiri. Ini adalah gabungan antara nomor ujian dan kelas. Kita sebut saja misalnya ID ya. ID. Kita gabungkan aja di sini sama dengan nomor ujian dan kelas ya. Oke. Lebarkan sedikit biar bagus. Kita tarik aja. Oke. Nah, ini panjang pendeknya ini karena nama kelasnya ya, bukan karena banyaknya angka. Angkanya sama. Kayaknya semuanya 10 angka. Oke, ini database yang kita butuhkan. Kemudian mungkin kita blok semua. Kita kasih blok ya. Kita blok semuanya. Kemudian formulir, maaf. Nah ini data, kasih rentang bernama. Kita kasih nama, misalnya data. Selesai. Oke, itu database pertama yang kita buat. Kemudian kita kembali ke form respon. Nah, di sini yang akan kita buat adalah beberapa penggabungan ya. Misalnya yang pertama ini penggabungan dari nomor ujian dan kelas. Kita tuliskan di sini nomor ujian dan kelas. Kita masukkan rumusnya ya. Nah, ini sudah saya buatkan formulirnya. Kita copy saja di sini. Kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Oke. Kita cek rumusnya betul atau tidak. Gabungan antara C dan D, betul ya? Ini adalah kolom C dan kolom D. Oke, kemudian berikutnya di sini tadi sesuai dengan urutan pengumuman tadi ya. Yang pertama tadi adalah nama, kemudian tempat tanggal lahir, ini SN dan seterusnya. Oke. Nah, ke database-nya nama. Nah, sini kita ambil rumusnya untuk memasukkan nama. Ini rumusnya. Saya Ctrl C. Kita pastikan di sini. Nah, maaf ini karena tadi contoh mungkin kasih nama misalnya. Nama siswa. VLOOKUP panduannya adalah bukan C tapi apa tadi, ID E ya. Kita ganti ini jadi data, kemudian nama tadi di bagian ke berapa tadi. Sambil hafalkan ini.
Kita hafalkan nama berarti nomor 1, 2, 3, 4 ya, nomor 4. Yang keempat ya. 4. Oke. Ini F ya, karena tadi belum kita isi. Soalnya kita isi dulu contoh aja. Nah, kita masukkan sebagai contoh supaya tidak salah aja. Ujian Ctrl C. Kelasnya TAP. Ini 1 misalnya. Oke, baik, kita lanjutkan. Kita cek ini kenapa. Oh, ini ada kesalahan ya. Berubah jadi F, ini padahal D ya. Nah, ini kita cek yang pertama, kalau nomornya 1 tadi ya, namanya Adi. Oke, betul ya. Nah, misalnya nomor ujian salah, karena yang lain belum ada isinya, maka itu terisi nomor ujian salah. Tapi kalau diisi nanti sininya betul jadinya. Kemudian bagian kedua, kita copy saja ini yang sama ya. Oke. Kita copy rumusnya, Ctrl V. Oke, data E. Nah, sekarang selanjutnya ini adalah tempat tanggal lahir dan NISN. Tempat tanggal lahir kita singkat TTL, nomornya berapa tadi database-nya. Setelah nama berarti nomor 5. Ini tidak perlu lagi nomor ujian salah, kita hapus saja, kosongi saja. Nah, Semarang 2 Juni, kita lihat datanya. Semarang 2 Juni, oke. Kemudian selanjutnya kita masukkan NISN. Ya, tadi masih sama. Kita copy sini, Ctrl V. Ini nama tadi, ini kita jadi NISN. Kalau tidak salah tadi nomornya 3. Oke, NISN, betul ya. Kemudian setelah NISN ada nomor ujian dan jurusan ya. Nomor ujian dan jurusan. Nomor ujian di saya kasih nomor aja biar tidak bingung. 1. Nah, kita insert dulu ya. Kita insert 1 bagian lagi di atasnya untuk mempermudah kita 2 dalam menghafalkan urutan ya. Oke. Nah, nggak usah punya. Biar gampang menghafalkannya, membacanya maksudnya. Kita blok aja ini. Baik. Nomor ujian nomornya 7. NISN, kemudian nomor ujian ya. Rumusnya kita masukkan tadi. Ini ganti nomor ujian. Nomor ujian datanya adalah ke 7. Kemudian jurusan. Jurusan tadi nomor 8 ya.
video ini 10 kita insert. Kemudian keterangan lulus tidak lulus dulu. Di nomor berapa tadi keterangan belakang sendiri 25 kalau tidak salah. 25 lulus. Nah, ini keterangan yang awal yang kita butuhkan sesuai dengan yang ada di SKL tadi. Kemudian untuk nilai juga kita input, kita masukkan ya, bagian nilainya. Kita ingat tadi dari nilai rapot ya. Untuk nilai sendiri dimulai dari nomor 10, rata-ratanya sampai nomor 14 dan seterusnya. Oke, kita masukkan satu persatu. Oke, ini kita kasih nilai rapot rapot Indo misalnya. Tadi kan salah nomor 10. Insert lagi, ini kita copy dan ini kan di map. Nomor 24 ya tadi rata-rata. Nah, biar ini tidak keluar nilai ujian kalau salah semua, ini kita hilangkan semuanya. Maaf tadi lupa. Kita hilangkan ya. Nanti yang lainnya juga sama, kita hilangkan semua. Nah, demikianlah cara membuat database pada untuk persiapan. Lama dan tidaknya tergantung dari jumlah apa yang akan ditampilkan, sehingga database di sini tergantung dari apa yang ingin disampaikan pada format SKL-nya. Kalau hanya menjelaskan lulus tidaknya tanpa nilai ya lebih singkat nantinya. Kalau membuat nilai yang detail lagi ya lebih panjang jadinya. Itu sepintas. Dan kita sudah memasuki sesi keempat, yaitu menghubungkan format atau template yang sudah kita buat dengan database-nya sekarang. Jadi ini langkah penting berikutnya, menghubungkan format yang sudah kita buat dengan database yang sudah kita buat di sesi sebelumnya. Nah, dengan apa? Dengan menggunakan fasilitas AutoCAD. Nah, ini fasilitas yang ada pada Google ya, yang didapatkan dari fasilitas spreadsheet-nya Google. Oke, langsung saja. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Langsung saja kita menuju ke Google database-nya atau spreadsheet-nya. Oke, nah, ini adalah spreadsheet-nya. Kamu respon baik. Inilah spreadsheet yang akan kita gunakan, yang akan kita hubungkan. Bagaimana caranya? Nah, ini kita gunakan, pastikan semua dalam satu folder yang sama di Google Drive-nya. Kemudian kita lihat ini bagian pengumuman. Ini adalah formnya, kemudian ini SQL adalah format hasilnya. Nah, yang sudah kita buat. Kemudian ini adalah database-nya. Nah, sekarang kita hubungkan dari database ini dengan menggunakan AutoCAD. Apa itu AutoCAD? Dimana kita mendapatkannya di bagian pengaya.
Kita klik pengaya, di sini auto create. Kemudian launch. Ya. Kalau yang belum punya auto create, di sini ada dapatkan add-on. Ini kita klik add-on. Bagi yang belum ya. Mohon maaf ini internetnya agak lemot. Kita tunggu. Nah ini dia. Nah ini auto create ya. Kalau tidak ditemukan di sini ya kita ketik aja auto create gitu ya. Nah ini kita cari seperti itu. Nah, tapi ini sudah jelas ya di depan sendiri ya. Nah ini ada auto create. Cuma karena saya sudah tag install ya sudah langsung jalankan. Kalau belum tinggal diklik 2 kali terus install. Jadi kalau diklik 2 kali nanti keluar install. Kita tutup saja karena punya saya sudah di install. Nah ini kembali nanti klik pengaya auto create, ini launch sedang berjalan. Kita tunggu karena ini tergantung kecepatan internetnya. Semakin cepat internetnya, semakin cepat Bapak Ibu semua atau saudara semua menyelesaikan pekerjaan yang berhubungan secara online. Tapi kalau agak lambat ya seperti ini ya. Harus sabar. Oke, ini sudah mulai loading. Oke, baik, nah ini sudah tampil autocrate-nya karena belum ada apa-apa. Kita buat new job. Oke, new job kita kasih nama, misalnya pengumuman kelulusan ya. Kelulusan SMK 2020. Kita klik next. Nah di sini kita cari template-nya. Template yang ada tadi kita menggunakan template berjudul SKL. Nah, kita cari sini from track. Kita cari. Jadi SKL ya bentuknya. Select. Oke, nah ini sudah tertera SKL-nya. Kemudian kita next. Oke, tadi ada nama siswa. Kita cari di sini nama siswa, ada nama siswa. Kemudian TTL di sini tepat sekali. TTL juga TTL. NISN, nomor ujian yang belum ada nomor ujian karena beda, tidak otomatis, kalau sama otomatis. Jurusan, kemudian terakhir nilai rata-rata, nilai akhir nih. Oke, kemudian kita next. File setting, file name, pemberian namanya, misalnya kita kasih nama pengumuman kelulusan, nama apa tadi nama siswa. Ini harus sama soalnya. Nama siswa.
tipenya kita ganti PDF ya. Kemudian kita next. Foldernya, terus folder misalnya. Di sini ada SKL, ada kelulusan macam-macam. Kita kumpulkan jadi satu di SKL. Di SKL sini misalnya kita buat folder sendiri misalnya di sini. Di SKL ini kita tambah folder baru. Namanya hasil kelulusan. Buka. Oke, kita kembali ke spreadsheetnya. Belum terdetek ya. Kita cancel dulu. Nah, kita ulangi. Oke, SKL. Nah, sekarang ada hasil kelulusan. Nah, di sini kita simpannya nanti. Oke, kemudian next. Ini kita next saja. Set merger condition optional. Kita lihat aja. Oh, ini enggak usah ya. Kita next. Share doc email, kita pilih yes sebagai PDF ya. Kemudian tipenya. Nah, ini kirim kemana ini? Nah, ini kita lihat di sini. Tadi ada email address. Kita copy. Nah, kemudian judulnya misalnya seperti tadi ketika membuat judul. Siapa ya tadi ya? Hasil kelulusan atas nama tadi nama siswa. Kita lihat sini. Nama siswa ya tadi. Nah, oke, kalau sudah kita next. Yes, run from trigger. Kemudian sudah, berarti sudah selesai semuanya, kita save. Ada yang tidak pas tadi, mana ya? Email subject missing. Oh ya, ini karena sini alamat emailnya masih kosong ya. Kita tulis tulisannya. Ini misalnya. Nah, sini kita isikan. Save. Oke, kita
cek dulu email subjeknya. Ini hasil kelulusan, simpan. Oke, ini ada yang masih belum tepat, misalnya hasil kelulusan SMK 2020. Misalnya ini kasih keringetan, simpan hasil kelulusan, misalnya gini, download dan simpan hasil kelulusan. Nambai silahkan cetak secara mandiri, seperti itu. Dan ini kita next. Saya save sekarang. Oke, baik, sudah tersimpan satu bagian ya. Tinggal kita jalankan. Misalnya tadi kita kasih nama Rizky Perdana 765@gmail.com. Oke, ini autocrate sudah ada. Tinggal kita jalankan, coba klik jalan. Sekarang kita lihat di sini sudah ada hasilnya belum? Belum ada ya. Kita kasih satu lagi. Kita kasih angka 1. Kita coba. Oke. Ini artinya hanya 1 ya. Tadi timestampnya masih kosong sehingga tidak bisa terisi. Memang bisa terisi jika timestampnya terisi. Oke, kita lihat hasilnya sekarang. Oh, mana tadi yang gede? Oh, ini ya tadi. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, oke. Ini kita lihat hasilnya. Nama, nilai rata-rata tangan 5 oke. Ini bentuknya. Oh, maaf. Kemudian proses yang kelima, yaitu mengaktifkan pengumuman online. Dalam hal ini kita mengaktifkan dengan cara membagikan link Google Form ke siswa atau ke grup siswa melalui apa saja, misalnya bisa WhatsApp atau melalui Facebook atau grup yang kira-kira dimiliki siswa, atau kita SMS satu persatu juga memungkinkan ya. Nah, bagaimana caranya? Berikut langkah-langkahnya. Ini adalah bagian database yang sudah kita isi pada sesi sebelumnya. Kemudian ini adalah format SQL-nya.
Kemudian ini adalah form pengumumannya. Saya lupa tadi, kalau nggak salah ada satu kelas yang tertinggal. Ini kita edit di sini. Ada kelas AK tadi ya. Akuntansi atau AK. Oke, sudah tersimpan otomatis. Baik, di sini kita bisa kirim. Nah, ini kita kirimkan untuk kemana saja bisa, atau yang mudah kita dapatkan linknya. Kita perpendek dulu di sini biar tidak terlalu panjang. Nah, ini kita klik, kemudian kita salin, kita share ke siswa, ya. Bisa kita share ke siswa sehingga mereka dapat mengisi formnya tadi. Kemudian setelah itu kita share ya, bisa melalui WhatsApp, melalui Facebook, atau melalui SMS atau apapun. Yang penting ketika siswa mengklik link tersebut bisa langsung masuk ke bagian pengumuman kelulusan ini. Ya. Kemudian kita uji coba, misalnya kita coba kita isikan di sini ya. Ya tadi Rizky Perdana, nomor ujian karena saya tidak hafal, saya pilih nomor ujian yang lain, misalnya siapa nih, Yani. Kita klik copy. Nah, ini kita bentar. Oke. Nah, ini kita copy. Kita masukkan aja ya. Paste. Kemudian kelasnya kita coba. Kelasnya adalah TKRO. Saya pilih di sini. TKRO. Kirim. Oke. Kita lihat di sini simpanannya. Yang terakhir. Ini ya. Yang terbaru. Oh ini. Ini ya. Nah ini. Yang terbaru ini. Kita lihat. Oke, ini ya, yang terbaru dari Yani. Dan seterusnya. Betul ya. Oke, kemudian kita lihat di emailnya. Ini email tadi. Nah ini. Di email ini sudah masuk. Kita coba buka. Oke, ini hasil di emailnya dengan pengumuman yang sama ya. Oke, kita coba dengan yang salah. Kirim tanggapan lain dengan email yang sama, misalnya nomornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Apa hasilnya? Kelasnya misalnya betul TKRO. Kita kirim. Oke, kita lihat di database-nya. Yang atas sendiri nih ya. Oke. Nah, ini situ tertulis nomor ujian salah. Oh, di bagian kedua ya. Nomor ujian salah. Kita lihat di hasilnya. Oh, ini ya. Ini hasilnya. Tadi yang salah. Kemudian kita lihat di emailnya sekarang. Oke, kita punya email baru. Kita buka. Nah, di sini nomor ujian salah karena tadi kita memasukkan nomor ujian yang salah, ya. Sekarang kita coba kalau kelasnya yang salah. Kita coba lagi sini dengan email yang sama. Kita masukkan nomor ujian yang tadi ya, sudah kita copy. Tadi kelasnya TKR yang betul, kita AK misalnya. Coba kita masukkan. Kita lihat database-nya.
Nah, di sini keterangannya juga sama, nomor ujian salah karena kita tadi kasih keterangannya hanya nomor ujian salah. Oke. Ini kemudian di emailnya belum keluar. Oke, sudah ini ya, ini yang terbaru. Hasilnya nomor ujian salah juga. Di email kita cek yang tadi. Nah, kita masuk. Oke, ini email baru kita buka. Oke, nomor ujian salah. Oke. Itu sepintas mengenai penerapannya ke siswa atau aplikasinya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Demikianlah pengumuman kelulusan secara online dengan menggunakan fasilitas dari Google, baik itu Google Form, Google Spreadsheet, Google Doc, dan AutoCAD. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe serta kasih komentar-komentar yang membangun. Demikian, terima kasih.